Akhirnya Ganjar buka suara, siap nyapres, saatnya singkirkan Anies. Setelah sekian lama bungkam, akhirnya Ganjar Pranowo menyatakan diri siap maju di Pilpres 2024. Berarti saat ini sudah ada 3 bakal calon presiden, yaitu Prabowo, Anies, dan Ganjar. Prabowo ditanya dalam sebuah wawancara apakah siap nyapres, Ganjar menjawab, kalau Anda bangsa untuk Indonesia dan negara, apa sih yang kita tidak siap? Ganjar menjelaskan semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi calon presiden. Pasalnya setiap partai pasti memilih kader terbaik. Ketika partai sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya, semua orang mesti siap soal itu, katanya. Meski begitu, Ganjar menghormati PDIP dengan tiba buru-buru bermanuver. Akan tiba waktunya PDIP akan mengumumkan siapa capres yang akan diusung. Biasanya PDIP bermain di akhir, jarang curi start karena masih melihat situasi politik. Dengan demikian, Ganjar akan bertarung dengan Prabowo dan Anies. Jika ketiganya tidak berhalangan, dan setelah sekian lama kemungkinan bakal ada 3 pasangan capres-cawapres. Kalau melihat kenyataan, PDIP tak akan sekonyol itu memaksakan Puan kepada publik. Belum layak, elektabilitas sangat kecil. Mau diangkat setinggi apapun, tetap saja sulit. Puan ibarat kartu mati, kalau PDIP memaksa mengusung Puan, sama saja bikin Anies senang bukan kepala. Nasdem dan Surya Paloh bakal tertawa gembira, apalagi JK bakal merayakan kebebasan ini dengan meriah. Tapi saya yakin, Ganjar akan tetap diusung. Terlalu sulit mengabaikan hasil survei, apalagi rata-rata survei menunjukkan hasil yang sama dengan track record yang bisa dipercaya, bukan lembaga survei abal-abal yang muncul mendadak entah kapan. Hanya Ganjar dan Prabowo yang bisa mengalahkan Anies, sedangkan Ganjar besar kemungkinan bisa mengalahkan keduanya sekaligus. Saya sebenarnya punya prediksi, kalau mau kalahkan Anies dengan telak bisa dengan satu syarat, Ganjar duet dengan Prabowo. Dijamin Pilpres bakal keluar saat ini juga, tak perlu ada lagi survei, tak usah pusing menebak hasil Pilpres, Anies tak akan punya harapan menang. Duet mode ini bukan membuat parpol lain jadi malas ikutan mengusung capres, buang-buang uang. Tapi tidak segampang itu Ganjar berdua dengan Prabowo. Butuh sikap mengalahkan yang besar agar salah satu bersedia jadi cawapres. Sebenarnya Prabowo juga kurang menarik, terlalu bernafsu jadi presiden. Padahal sudah 2 kali tidak dipercaya rakyat. Tapi kalau untuk menyingkirkan Anies ya licik itu mungkin duet ini bisa diapresiasi. Dan kalaupun ada 3 capres nantinya, juga tidak terlalu masalah, meski biaya pemilu bakal bengkak kalau sampai terjadi 2 putaran. PDIP tidak boleh menutup sebelah mata dengan situasi politik saat ini. Anies sudah diusung oleh Nasdem, bahkan beberapa waktu lalu Anies duduk di meja dengan JK, SBY, AHY, Surya Paloh, dan Presiden PKS Ahmad Saiku dalam acara resepsi pernikahan Putri Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri. Jika tidak ada aral melintang, duet Anies dan AHY bisa saja terjadi. Masih mau berharap pada Puan, lawan AHY saja pasti kalah, apalagi mau melawan Anies. Perlu diketahui, di belakang Anies ada Surya Paloh dan JK. Coba cek di Google, kenapa JK ngotot mengusung Anies? Ini sudah terlihat dari dukungan kepada Anies saat Pilkada DKI 2017. Di belakang AHY adalah SBY. Surya Paloh, SBY, dan JK. Coba tarik benang merahnya. Ada persamaan yang mereka miliki saat ini. Persamaan kepentingan. Kita tahu track record Demokrat. Kita tahu JK itu seperti apa. Surya Paloh baru saja banting setir dengan mengusung Anies yang besar kemungkinan untuk menyelamatkan partai dari potensi kegagalan lolos ke Senayan. Kalau sampai mereka menang Pilpres, sejak tentunya menjabat sebagai PJ Gubernur yaitu Heru DKI, banyak yang merasa Jakarta keluar dari zaman kegelapan. 5 tahun terbuang sia-sia akibat gubernur lebih banyak cuap-cuap. Bayangkan kalau orang ini jadi presiden, bukankah satu negara bisa masuk ke zaman kegelapan? Belum lagi AHY yang jadi wakil presiden. Ini bagikan kesuraman yang tak terbayangkan. PDIP kalau mau menang hat-trick, mau tak mau harus mengusung Ganjar. Kalau tidak mau negara ini diacak-acak kelompok ambisius, apalagi kelompok intoleran pemuja nasi bungkus, maka Anies harus disingkirkan. Akhirnya Ganjar buka suara, siap nyapres, saatnya singkirkan Anies. Setelah sekian lama bungkam, akhirnya Ganjar Pranowo menyatakan diri siap maju di Pilpres 2024. Berarti saat ini sudah ada 3 bakal calon presiden, yaitu Prabowo, Anies, dan Ganjar. Prabowo ditanya dalam sebuah wawancara apakah siap nyapres, Ganjar menjawab, kalau Anda bangsa untuk Indonesia dan negara, apa sih yang kita tidak siap? Ganjar menjelaskan semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi calon presiden.
Pasalnya setiap partai pasti memilih kader terbaik. Ketika partai sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya, semua orang mesti siap soal itu, katanya. Meski begitu, Ganjar menghormati PDIP dengan tiba buru-buru bermanuver. Akan tiba waktunya PDIP akan mengumumkan siapa capres yang akan diusung. Biasanya PDIP bermain di akhir, jarang curi start karena masih melihat situasi politik. Dengan demikian, Ganjar akan bertarung dengan Prabowo dan Anies. Jika ketiganya tidak berhalangan, dan setelah sekian lama kemungkinan bakal ada 3 pasangan capres-cawapres. Kalau melihat kenyataan, PDIP tak akan sekonyol itu memuaskan Puan kepada publik. Belum layak, elektabilitas sangat kecil. Mau diangkat setinggi apapun, tetap saja sulit. Puan ibarat kartu mati, kalau PDIP memaksa mengusung Puan, sama saja bikin Anies senang bukan kepala. Nasdem dan Surya Paloh bakal tertawa gembira, apalagi JK bakal merayakan kebebasan ini dengan meriah. Tapi saya yakin, Ganjar akan tetap diusung. Terlalu sulit mengabaikan hasil survei, apalagi rata-rata survei menunjukkan hasil yang sama dengan track record yang bisa dipercaya, bukan lembaga survei abal-abal yang muncul mendadak entah kapan. Hanya Ganjar dan Prabowo yang bisa mengalahkan Anies, sedangkan Ganjar besar kemungkinan bisa mengalahkan keduanya sekaligus. Saya sebenarnya punya prediksi, kalau mau kalahkan Anies dengan telak bisa dengan satu syarat, Ganjar duet dengan Prabowo. Dijamin Pilpres bakal keras saat ini juga, tak perlu ada lagi survei, tak usah pusing menebak hasil Pilpres, Anies tak akan punya harapan menang. Duet mode ini bukan membuat parpol lain jadi malas ikutan mengusung capres, buang-buang uang. Tapi tidak segampang itu Ganjar berdua dengan Prabowo. Butuh sikap mengalahkan yang besar agar salah satu bersedia jadi cawapres. Sebenarnya Prabowo juga kurang menarik, terlalu bernafsu jadi presiden. Padahal sudah 2 kali tidak dipercaya rakyat. Tapi kalau untuk menyingkirkan Anies ya licik itu mungkin duet ini bisa diapresiasi. Dan kalaupun ada 3 capres nantinya, juga tidak terlalu masalah, meski biaya pemilu bakal bengkak kalau sampai terjadi 2 putaran. PDIP tidak boleh menutup sebelah mata dengan situasi politik saat ini. Anies sudah diusung oleh Nasdem, bahkan beberapa waktu lalu Anies duduk di meja dengan JK, SBY, AHY, Surya Paloh, dan Presiden PKS Ahmad Saiku dalam acara resepsi pernikahan Putri Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri. Jika tidak ada aral melintang, duet Anies dan AHY bisa saja terjadi. Masih mau berharap pada Puan, lawan AHY saja pasti kalah, apalagi mau melawan Anies. Perlu diketahui, di belakang Anies ada Surya Paloh dan JK. Coba cek di Google, kenapa JK ngotot mengusung Anies? Ini sudah terlihat dari dukungan kepada Anies saat Pilkada DKI 2017. Di belakang AHY adalah SBY. Surya Paloh, SBY dan JK. Coba tarik benang merahnya. Ada persamaan yang mereka miliki saat ini. Persamaan kepentingan. Kita tahu track record Demokrat. Kita tahu JK itu seperti apa. Surya Paloh baru saja banting setir dengan mengusung Anies yang besar kemungkinan untuk menyelamatkan partai dari potensi kegagalan lolos ke Senayan. Kalau sampai mereka menang Pilpres, sejak tentunya penjabat sebagai PJ Gubernur yaitu Heru DKI, banyak yang merasa Jakarta keluar dari zaman kegelapan. 5 tahun terbuang sia-sia akibat gubernur lebih banyak cuap-cuap. Bayangkan kalau orang ini jadi presiden, bukankah satu negara bisa masuk ke zaman kegelapan? Belum lagi AHY yang jadi wakil presiden. Ini bagikan kesuraman yang tak terbayangkan. PDIP kalau mau menang hat-trick, mau tak mau harus mengusung Ganjar. Kalau tidak mau negara ini diacak-acak kelompok ambisius, apalagi kelompok intoleran pemuja nasi bungkus, maka Anies harus disingkirkan.